Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, dari jumlah momen tadi, maka momen seluruh yang dibatasi interval itu, maka jumlahnya adalah seluruh momen itu sama dengan sigma momen ya. Maksudnya momen statis ya. Itu adalah sama dengan ini di jumlah ya. Itu menghasilkan setengah delta X kali fungsi X1 yang dikuadratkan ditambah setengah delta X fungsi X2 yang dikuadratkan dan seterusnya ya, sampai ke setengah delta X kali fungsi Xn yang dikuadratkan, sehingga bisa kita tulis di sini adalah sigma dari setengah delta X dari fungsi Xi yang dikuadratkan ya. Sehingga kalau sigma momen ini, kalau ini mendekati 0, itu sama dengan sigmanya jadi seperti dulu ya, sigmanya jadi integral. Ini mulai dari 1 sampai ke n ya, itu maka ini bisa ditulis dengan integral, setengahnya keluar saja ya, delta X jadi dx, di sini fungsi X yang dikuadratkan, delta X nya jadi dx ya. Ini nah, bagaimana letaknya ini adalah seluruh seluruh tadi pias-pias tadi dibagi dengan resultantenya. Resultantenya apa? Ya, resultantenya tentu saja luas seluruhnya. Ya, luas seluruhnya. Luas bidang yang dibatasi oleh interval tersebut. Nah, itu sehingga saya tulis di situ Z Y aksen, maka Y ini adalah sigma momen dibagi dengan luas ya. Resultantenya adalah luas. Sigma momennya adalah setengah integral fungsi X yang dikuadratkan dibagi luas apa kemarin sudah diberikan, yaitu integral dari A sampai B ini ya, A sampai B fungsi X dx ya. Jadi mudah ya, tidak boleh dibagikan ya, ini fungsi X kuadrat, ini fungsi X, tapi dalam integral jadi beda itu. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung ini Y? Sekarang kita menghitung ini, caranya sama saja, bahwa pias ini itu adalah momen statis ke sumbu Y ya, sumbu Y itu berarti luas ini dikalikan jaraknya, yaitu luasnya sama dengan tadi adalah luasnya sama ya, luasnya adalah delta X kali fungsi Xi ya. Delta X kali fungsi Xi, ini luasnya delta X kali fungsi Xi. Kemudian jaraknya berapa? Jaraknya ke sumbu Y, jaraknya adalah Xi ya. Sehingga momen ini keliru ya, maaf, luasnya adalah ini. Kemudian momen statis ke sumbu Y
itu adalah A kali jarak sama dengan delta X kali fungsi XI dikalikan XI. Dengan cara yang sama, sigma momen ke sumbu Y sama dengan sigma delta X kali fungsi XI kali XI. Sehingga momennya adalah momen TY-nya sama dengan ini adalah integral dari X-nya saya taruh di depan fungsi X dx seperti ini ya. Sehingga yang ini saya tulis di sini ini tadi jarak ke sumbu, saya ulangi lagi ya, begini ya, ini pusatnya ini X, ini Y ya. Sehingga ini X strip ini adalah momen statis ke sumbu Y dibagi dengan luas. Momen statisnya apa? Adalah integral dari A sampai B X kali fungsi X dx dibagi luasnya apa? Integral A sampai B fungsi X dx. Nah, itulah caranya mudah. Ini X-nya ya, ini rumusnya. Kalau tadi Y tadi adalah setengah dari fungsi X kuadrat dx dibagi dengan fungsi X ya. Saya kira cukup sekian dulu. Nanti untuk untuk contohnya akan kita berikan minggu depan, karena akan berbarengan dengan, kalau ini satu kurva, nanti berikutnya adalah dua kurva ya. Ini satu kurva yaitu satu fungsi X ya. Kalau berikutnya nanti dua kurva ya, sekalian contohnya ya. Saya kira itu dulu pelajaran kali ini tentang pusat massa atau titik berat ya, itu dengan sembarang bentuk. Kalau dulu di SLTA kalian taunya hanya kotak, segitiga, lingkaran dan sebagainya. Kalau ini bentuknya umum. Saya kira cukup itu.